Ya. Oke, sudah. Eh, Sebagian sudah ada suaranya. Jadi sebaiknya bisa saya mulai biar lebih cepat. Baiklah. Materi hari ini itu mengenai IP address. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang perlu disampaikan, itu nanti bisa di chat. Hubungan dengan materi kita yaitu yang pertama mengenai IP address. Jadi dari pertemuan sebelum-sebelumnya itu ada pertanyaan bagaimana membuat IP address. Jadi IP address itu tidak dibuat, hanya ditentukan saja. Apa itu IP address? IP address biasa dikenal dengan IP, itu adalah internet protokol, jadi sebuah aturan untuk bisa berinternetan. Internet protokol merupakan alamat logik. Alamat logik sehingga perlu dikonfigurasi pada komputer atau router. Jadi router dan komputer itu hampir sama, cuman berbeda fungsi. IP address yang sekarang banyak dipakai itu terdiri dari 32 bit bilangan biner. Nah, itu IP address versi 4. Namun untuk memudahkan IP address ditulis dalam bentuk desimal, jadi dalam bentuk angka seperti 192.168.10.1. Jadi bilangan biner itu hanya ada 0 dan 1. Seperti Anda ketahui semua, bilangan biner hanya ada angka 1 dan 0. Jadi sama seperti kondisi pada komputer. Di komputer itu hanya ada dua keadaan, hidup atau mati. Bagus atau rusak. Seperti itu. Jadi ini contohnya dalam bentuk binernya 11000000. Jadi satu ini disebut dengan satu blok atau satu oktet. Jadi IP address versi 4 itu terdiri dari 32 bit bilangan biner yang dibagi ke dalam 4 blok atau 4 oktet. Jadi jumlah bilangan binernya ini semuanya ada 32. Oke, 1100000 kalau dikonversi ke bilangan biner menjadi 192 dan seterusnya. Ini adalah contoh konfigurasi IP address, jadi penerapannya. Jadi suatu jaringan itu ID network harus sama. Ya, suatu IP address terdiri dari ID network dan host ID. Jadi network ID di dalam satu jaringan itu harus sama, sedangkan host ID adalah harus berbeda untuk setiap komputernya. Di komputer itu dibilang dikatakan dalam satu jaringan itu kalau ID networknya sama. Seperti ini, 192.168.10. Sedangkan 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah ID host. Itu yang memisahkan, yang membedakan antara komputer satu dengan komputer yang lain.
Kemudian di dalam IP address itu ada prefix. Prefix atau yang biasa dikenal dengan subnet mask. Jadi untuk menentukan secara tepat bagian mana yang merupakan network ID dan bagian mana yang merupakan host ID, maka sebuah IP address harus dituliskan beserta prefix-nya. Prefix akan menentukan bagian mana dari bit-bit IP address yang merupakan network ID. Jika sebuah IP address memiliki prefix dengan nilai per 24, maka 24 bit pertama dari IP address tersebut adalah network ID. Itu yang biasa dikenal dengan kelas C. Jadi 24 bit pertama itu adalah network ID, jadi harus sama. Sedangkan 8 bit berikutnya itu adalah host ID-nya. Nah, 24 bit. Jadi 192 tadi dikonversi 1100, 168, 10101010 dan 10 itu adalah 001010. 24 bit ini adalah network ID, jadi harus sama. Sedangkan 8 bit berikutnya dimulai dari 1 sampai dengan tertinggi 254 itu adalah host ID yang bisa dipakai. Ini khusus untuk kelas C, khusus untuk IP versi 4. Kalau IP versi 6 itu nanti akan berbeda. Nah, kalau IP versi 6 itu ada 64 bit. Dalam satu blok IP address terdapat 2 IP address yang tidak dapat dikonfigurasi pada host. IP address tersebut adalah network address dan broadcast address. Network address merupakan IP address yang semua bit host ID bernilai 0. Broadcast address merupakan IP address yang semua host bit ID bernilai 1. Ini jadi bernilai 0, host ID-nya semuanya bernilai 0, itu adalah network address. Jadi ini tidak bisa dipakai dikonfigurasi di komputer maupun router. Jadi biasanya yang dikonfigurasi di komputer atau router dimulai dari 1. Network address tidak dapat dikonfigurasi pada host invalid IP address, namun IP address ini digunakan untuk menunjukkan identitas dari sebuah jaringan. Tabel routing terdiri dari sebuah router akan berisi network ID. Jadi network ID nanti fungsinya untuk mengisi tabel router, tabel routing yang ada di router atau di modem. Jadi yang dikonfigurasi di modem itu adalah IP yang semua host ID-nya bernilai 0. Sama juga dengan broadcast ID. Broadcast ID itu semua host ID bernilai 1. Jadi kalau kelas C itu ada di 255. Jadi tidak ada IP address misalnya 192.168.10.255. Paling tinggi 254. Itu yang bisa dikonfigurasi di IP. Broadcast ID juga tidak dapat dikonfigurasi pada host. Digunakan bila sebuah host akan mengirimkan data ke seluruh host yang dalam jaringan yang sama. Jadi akan mengirimkan ke semua host, semua komputer yang ada. Jadi cukup mengirimkan ke IP broadcast-nya, nanti broadcast yang akan meneruskan semua komputer. Jadi kalau mengirim ke satu komputer, cukup IP-nya saja disebutkan. Tapi kalau mau mengirimkan semua sekaligus, maka cukup mengirimkan ke IP broadcast-nya. Host address merupakan IP address selain dari network address dan broadcast address, berada di antara network address dan broadcast. Bukan
AL1 dan bukan AL0. Host address adalah IP address valid. Artinya dapat dikonfigurasi pada host, router maupun perangkat jaringan. Jadi ada 3 jenis IP address, ya, ada network address, broadcast address, dan host address. Nah, ini yang biasa dihitung dengan teknik subnetting. Jadi untuk menentukan berapa nanti IP address yang akan diberikan, kemudian jumlah IP address-nya berapa, dimulai dari berapa sampai ke berapa. Jadi IP address secara keseluruhan di kelas T, ya, itu dimulai dari 0 sampai dengan 255. Kalau network address-nya 192.168.10 ini semuanya harus sama dalam satu jaringan. Jadi dalam satu jaringan full IP address itu jumlah IP-nya ada 256. Dua sebagai network address, yang pertama sebagai network address, kemudian yang terakhir sebagai broadcast address-nya. Dari 256 yang bisa dipakai hanya 254. Jadi mulai dari 1 sampai dengan 254. Berbeda nanti kalau profiknya dia menggunakan profik 28. Nah, 28. Jadi hanya ada 16 address. Dimulai dari 0 sampai dengan 15. 0 ini adalah network address, sedangkan 15 broadcast. Artinya kalau profiknya 28, ya, satu komputer dikonfigurasi antara IP 1 sampai dengan 14, kemudian komputer satunya antara 17 sampai dengan 32 itu bukan satu jaringan lagi. Itu sudah berbeda jaringan. Kalau menggunakan profik 25. Maksudnya network address jumlah host address valid dalam satu jaringan dapat ditentukan oleh profik. Sebagai contoh, dengan menggunakan profik 24, maka didapatkan 254 host address. Dengan menggunakan profik 28, maka akan didapatkan 24 host address. Jadi host address IP yang bisa dikonfigurasi di dalam sebuah jaringan. Jadi ada 14 kalau profiknya 24. Kemudian ini contoh penggunaan network address pada tabel routing. Tabel routing, jadi di sini ini dua jaringan yang berbeda. Dua jaringan yang berbeda. Jadi fungsi daripada router kemarin di perangkat jaringan menghubungkan dua network yang berbeda. Berbeda IP dan berbeda teknologi. Berbeda teknologi misalnya dari jaringan publik ke jaringan privat. Jaringan internet ke jaringan LAN. Berbeda IP maksudnya seperti ini. Network IP-nya berbeda. Ya, yang di sebelah kiri network ID-nya 192.168.10. Sedangkan yang di sebelah kanan 192.168.20. Nah, itu sudah berbeda network IP. Jadi dua jaringan ini tidak akan bisa saling berkomunikasi, saling terhubung tanpa adanya router. Sedangkan network address itu fungsinya nanti untuk menghubungkan dua network yang berbeda ini. Di mana mengkonfigurasinya itu ada di router. Nah, intinya tabel routingnya nanti masuknya di situ. Pada sebuah host, pada saat host ingin, masih ada yang mau masuk juga. Pada saat sebuah host ingin mengirimkan data ke seluruh penghuni jaringan, maka host tersebut akan mengirimkan data ke broadcast. Dalam contoh ini 10.255. Jadi cukup ke 10.255. Jadi kalau
misalnya IP 10.2 akan mengirimkan ke 10.5, misal menggunakan ping, maka cukup sebutkan ping 10.5. Tapi tanpa konfigurasi yang lain sebagainya, kalian tidak akan bisa melakukan ping ke 10.255. Nah, itu ada sistem pengaturannya tersendiri. Subnet max itu sama dengan Provik, ya, perangkat jaringan, komputer, router, dan lain-lain akan menggunakan subnet max untuk menentukan bagian dari bit IP address yang menjadikan bagian network address. Network ID subnet max dan Provik adalah cara yang berbeda untuk menyatakan sesuatu yang sama. Cara yang berbeda untuk menyatakan network ID. Jika perfect suatu IP address adalah per 24, maka 24 bit pertama dari subnet max akan bernilai 1. Seperti ini, dalam bentuk binernya. Ya, IP address 24, IP address yang pertama 1. Subnet max-nya 11.11.11.00. Subnet max-nya 255.255.255.0. Jadi ada beberapa perangkat komputer yang dimana dalam mengkonfigurasi IP address kita harus memasukkan Provik. Ada juga perangkat kita harus memasukkan subnet max. Seperti mengkonfigurasi IP address pada komputer, maka subnet max yang diminta. Tapi kalau mengkonfigurasi IP address pada mikrotik, itu Provik yang diminta. Seperti itu. Jadi itu dua karakter perangkat yang berbeda. Karena persediaan IP address untuk digunakan di internet semakin berkurang, maka dilakukan penghematan IP address dengan membagi menjadi 2. Ada private IP dan ada public IP. Private IP yang digunakan pada jaringan lokal yang tidak terhubung langsung ke internet. Sedangkan public IP yang digunakan oleh komputer, router yang terhubung langsung ke internet. Komputer-komputer yang hanya berhubung klien cukup menggunakan private IP, sedangkan server atau router yang akan memberikan layanan internet harus menggunakan public IP. Di jaringan lokal, LAN, ya, dari modem ke bawah, cara mudahnya itu private IP yang dipakai. Sedangkan dari modem ke provider, itu menggunakan public IP. Ini yang merupakan private IP address adalah sebagai berikut. 10.xxx ini adalah untuk nanti IP address kelas A. Kemudian ini yang kedua adalah IP address kelas B. Jadi ada kelas-kelas, jadi 172.16.xxx ini terserah berapa yang dipakai sampai dengan 172.31. Ini untuk kelas B. Dengan 192.168 kemudian xxx ini untuk kelas C. Ini yang umum biasa dipakai untuk private IP. Jadi kalau membuat private IP 11.11.11.1 itu tidak ada. Itu biasanya dipakai untuk public IP. Resikonya kalau itu dipakai di private 11.11.11.1 misalnya dipakai untuk private IP, nanti begitu dihubungkan ke jaringan publik, nanti akan terjadi duplikasi IP. Jadi sudah menjadi aturan, jangan menggunakan IP di luar ini.
contoh implementasi IP address baik privat maupun publik pada suatu jaringan lokal. Nah, dari router ini sama seperti modem, hampir sama. Jadi dari modem ke bawah itu privat IP, sedangkan dari modem ke ISP itu public IP. Pada jaringan lokal yang berbeda bisa saja menggunakan IP address privat yang sama. Dengan demikian persediaan IP address publik dapat dihemat. Nah, seperti ini. Jadi internetan di kampus maupun di warnet, kalau dia sama-sama menggunakan provider Telkom itu sama jaringannya. Jadi hampir sama semuanya 192.168.1 itu untuk IP modemnya, IP modem dari Telkom. Kenapa tidak terjadi tabrakan sedangkan aturannya di dalam jaringan itu tidak boleh ada IP yang sama, karena IP publiknya yang berbeda untuk setiap jaringan. Jadi yang dikenali oleh server Google itu bukan IP privat tapi IP publik. Maka di situ diperlukan adanya NAT, Network Address Translation. Ini konfigurasi IP address contohnya. Nah, ini untuk komputer ya, konfigurasinya. Di sini subnet max yang dipakai. Gateway, DNS. Sedangkan untuk layanan konfigurasi default gateway dan DNS harus dilakukan. Ini apabila dipakai untuk keluar jaringan, ya, keluar ke jaringan lain. Jadi kalau kita ke konfigurasi ke komputer, kemudian komputer itu akan dihubungkan ke jaringan lain, ke internet misalnya, maka akan dimasukkan gateway-nya ini adalah IP modemnya. Sedangkan DNS itu tergantung dari ISP-nya. Biasanya yang biasa dipakai itu DNS-nya Google. Jadi 8.8.8.8 atau 8.8.4.4 itu adalah DNS dari Google. Jadi seperti ini gambarannya. Jadi IP modem 10.1, kemudian IP public ke ISP 10.1. 1.1.2. Jadi sama-sama. Jadi 10.2 akan mengirim ke internet akan melalui jalur modem ini 10.1. Kemudian 10.5 juga sama. Akan melalui sini. Nah, gateway kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu adalah pintu gerbang. Jadi pintu gerbang dari jaringan lokal mau ke jaringan yang lain. Nah, di sini fungsi DNS. DNS itu ya domain name service. Ini server Facebook, ya, DNS. Kemudian DNS itu menyimpan IP, ya, menyimpan IP Google dan Facebook. Jadi klien itu pertama akan menghubungi DNS. Jadi tidak langsung ke Google. Kalau DNS punya daftarnya, dia akan langsung. Tapi kalau tidak punya, dia akan ke servernya langsung. Jadi yang ditanya, sebelum klien menghubungi ke server, itu akan menghubungi ke DNS dulu. Maka ada pengarahan. Maka di DNS ini ada pengaturan-pengaturan seperti pemblokiran dan lain sebagainya.
Silakan sementara. Kalau ada pertanyaan mau disampaikan silakan angkat tangan. Kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangan. Lagi di kapal apa? Halo? Halo? Bek, mandi, Bek. Halo. Mandi kamu tuh. Bek. Mana tadi yang mau bertanya tadi? Saya, Pak. Bertanya, Pak. Yo, apa? Saya akan bertanya tentang bagaimanakah Nggak cara masuk kita suaranya nih. Halo? Suaranya nggak masuk. Masuk, Pak. Halo? Bagaimana cara kita untuk menghubungkan antara domain dengan site? Misalnya kita sedang membuat website, Pak. Terus kita mau ngehubungin ke domain atau istilahnya kita minjem hosting gitu. Kira-kira kita harus bayar atau kita sendiri bisa? Ya. Intinya itu adalah mau menghubungkan, mau setelah membuat web mau mempublikasikan. Ya, betul, Pak. Jadi kalau itu ya ranahnya bukan di dasar jaringan, tapi tidak apa-apa, itu nanti hosting itu bisa kita sewa. Kalau mau coba yang gratisan juga ada. Kita sewa, nanti akan diberikan alamat oleh dia, nanti kita upload di situ. Web yang sudah kita buat. Nah, kalau itu sebenarnya ada di web programming. Beda ya, Pak? Ya, berbeda. Jadi kita hanya bermain di IP address bagaimana merancang membuat sebuah jaringan. Misalnya kalau kita mau nge-print gitu, berarti terpusat pada satu gitu ya, Pak, router gitu. Iya. Kalau mau nge-print. ngeprint ya
kalau sudah masuk di dalam jaringan ya tinggal printernya itu di-sharing, nanti yang lainnya tinggal memakai saja. Ya, Pak. Paham. Ya nanti kalau coronavirusnya sudah pulang, nanti kita praktekkan untuk setting-setting yang seperti itu. Amin. Jadi yang pasti yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bagaimana mengkonfigurasi menentukan IP address. Oh. Ya, ya. Pak, boleh nanya lagi nggak? Nanti materinya di-share nggak, Pak? Sudah ada di Sepadan, sudah saya share. Ya nanti juga tetap di download di situ. Kalau di download bisa dibaca, kemudian ada absensinya. Nah, tetap nanti akan ada materi di Sepada absensinya. Ada feedbacknya, bukan absensi. Oh, feedback saja ya, Pak? Ya. Nah, feedback itu sebelum mengisi feedback kan harus membuka materinya terlebih dahulu. Gimana, Vivian? Sudah, Pak? Sudah, nggak ada lagi? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Yang lainnya? Ketawa-ketawa aja loh. Siapa? Silakan, angkat tangan. Ngapa sih lo apa Vivian? Rizka ini. Tidak ada? Anaknya siapa itu nangis tuh? Bebek. Fitriani, Pak. Catur. Hah? Lagi posyandu, Pak. Terlalu. Ini lagi posyandu. Ngapa Cahyono itu? Kok diem aja? Sakit, Pak. Pusing, Pak, nggak ada duit. Nah, Iya, Pak. Coronanya nggak pulang-pulang, Pak. bukannya enak di rumah aja? Padahal ya Allah landing sih. Tidak ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Kalau tidak ada, nanti silahkan kalian login di Sepada, tetap login di Sepada. Nah, di sini ada materinya, kemudian ada absensinya. Nah, nanti silahkan klik dulu IP address. Nah, absensinya seperti ini, nanti biar kecentang. Nah, klik ini, dibuka, ya, dibaca, tutup lagi. Setelah ditutup, nanti di sini sudah tercentang sendiri. Nah, setelah materi IP address tercentang, baru bisa ngisi absen. Seperti itu. Oke, saya kira cukup kalau tidak ada pertanyaan. Ini nggak ada yang pakai laptop ya? Tidak, Nggak Pak. ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada.
sudah kalau tidak ada. Silahkan pulang ke alamnya masing-masing. Duh. Alhamdulillah. Jangan lupa silahkan nanti login ke Sepada ya, silahkan di Pak materinya, kemudian diisi videonya, diisi pengganti absennya, ya, diisi yang benar, ya. Kalau di situ kalian paham ya dipilih paham, kalau kurang paham ya dipilih kurang paham. Jadi jangan mengada-ngada. Nanti nggak paham, ternyata di situ Anda pilih paham. Nah, kalau di situ dipilih paham, nah di situ anggapan saya kalian sudah paham semua. Jadi sesuai real apa yang kalian rasakan. Kalau tidak paham, nanti kita bisa ulang lagi, kita perjelas lagi biar semuanya paham. Baik, Pak. Siapa? Lapar, Pak, lapar. Sama dong. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan. Selamat Pak, siang. tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.